Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam pelajaran kita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekarang kita sudah masuk di KD Pengetahuan, KD 32, ya, Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang kita sudah masuk di indikator yang ketiga, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Sekarang coba kita lihat, kalau melihat kalender di rumah maupun kalender di sekolah, itu biasanya ada berwarna merah, ya, seperti dalam gambar ini. Lalu ada keterangannya di atas, di bawah. Tentunya ini sebenarnya adalah hari-hari besar maupun adalah hari besar keagamaan. Tentu tanggal tersebut biasanya adalah hari libur nasional. Itulah sebenarnya wujud jaminan negara terhadap agama dan keyakinan di Indonesia. Ketika kita berbicara kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, itu sebenarnya mengandung makna bahwa setiap manusia itu bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu di pasal 28E. Berbunyi demikian. Di ayat 1, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Di ayat 2 itu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kalau kita baca di pasal 29 ayat 2 di Undang-Undang Dasar 1945, tentu berbicara isinya adalah kebebasan beragama dan berkepercayaan. Untuk mewujudkan ketentuan di atas, tentu diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Yang kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama di dalam negara dan pemerintahan. Yang ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. Yang keempat, adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Sekarang kita melihat bagaimana membangun kerukunan umat beragama. Yang pertama, tentunya harus saling menghormati dalam kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua,
saling menghormati, serta bekerja sama dalam memeluk agama, antar golongan agama, serta umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama memiliki tanggung jawab membangun bangsa dan negara. Yang ketiga, saling tenggang rasa serta toleran dengan tidak melakukan pemaksaan agama terhadap orang lain. Di Indonesia, kita lihat ada konsep tri kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang pertama, itu kerukunan internal umat beragama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Misalnya, kerukunan sesama orang Islam, atau kerukunan sesama penganut Kristen, atau kerukunan sesama umat Buddha, begitu juga kerukunan sesama umat Hindu, dan kerukunan sesama penganut Konghucu. Yang kedua, itu kerukunan antar umat beragama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memeluk agama berbeda-beda. Misalnya, kerukunan agama Kristen dan Buddha, atau kerukunan yang dilakukan oleh sesama agama. Itu di Indonesia itu kita lihat ada 6 agama, jadi terjalin kerukunan. Lalu yang ketiga adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah, yaitu bentuk kerukunan semua umat-umat beragama menjalin hubungan yang harmoni dengan negara atau pemerintah. Misalnya, tunduk dan patuh terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan begitu juga sebenarnya seluruh peraturan pemerintah yang membahas kerukunan hidup umat beragama harus mencakup 4 pokok masalah, yaitu pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, bantuan keagamaan dari luar negeri, dan tenaga asing bidang keagamaan. Sekarang kalau kita lihat dari pelajaran kita, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, itu mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Yang kedua, kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Ya, itu saya kira pelajaran kita yang bisa saya sampaikan di saat ini. Selamat belajar, tetap semangat, menjaga prokes supaya bisa kita selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.